Halo, kami mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Tugas video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah, yakni pedagogik, oleh dosen pengampu Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD MPD. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami. Judul materi yang kami dapatkan ialah pengetahuan pedagogik berbasis reflektif. Kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri sebagai moderator Syafitra Husaifah, NIM H0522 506, dan 4 lainnya adalah rekan-rekan saya. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Rizky Aulia. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan materi kami, yaitu konsep kemampuan reflektif. Nah, kemampuan adalah kesanggupan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual dan terwujud sebagai aktivitas mental berpikir, menalar, memecahkan masalah, hingga kemampuan reflektif. Reflektif adalah tindakan merenungkan dan belajar dari pengalaman. Nah, terdapat keterhubungan dari kemampuan reflektif terhadap profesionalitas. Kemampuan reflektif akan menumbuhkan sebuah sikap dan moral. Tujuan, manfaat, dan teknik reflektif dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu pemetaan minat belajar anak. Yang kedua, pemetaan tingkat keberhasilan sebuah program pembelajaran. Strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran. Yang ketiga, identifikasi kekuatan dan kelemahan manajemen pembelajaran atau kelas dan keterampilan mengajar. Yang keempat, mengidentifikasikan kebutuhan dan kesesuaian pola pembelajaran dengan target dan kebutuhan anak didik. Selanjutnya, manfaat reflektif. Reflektif bagi guru dan siswa adalah merupakan sebuah ruang untuk melakukan introspeksi dan sekaligus evaluasi diri. Merenungkan jauh ke dalam kegiatan yang telah dilakukan, apa manfaatnya, apa kekuatan dan apa kekurangan, dan bagaimana agar ke depan menjadi lebih baik. Reflektif bagi guru juga menjadi sebuah upaya untuk melakukan pengamatan dan sekaligus penelitian tindakan kelas dalam upaya memenuhi kemampuan mengamati karakteristik anak didik dan mengembangkan kemampuan pedagogik. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman kelompok saya. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rasdia dengan NIM H0522 562. Materi yang akan saya sampaikan yaitu langkah-langkah kegiatan reflektif. Kegiatan reflektif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya adalah dengan yang pertama yaitu membangun kemampuan intrapersonal atau interpersonal skill. Yang kedua yaitu memetakan diri dengan Johan Widom, dan yang ketiga yaitu paradigma pedagogik reflektif. Yang pertama itu kemampuan interpersonal. Interpersonal skill merupakan sebuah proses dimulai dari komunikasi dengan diri sendiri, mengenali pola pikir masing-masing, serta menyadari kekuatan perubahan. Yang kedua yaitu memetakan diri berdasarkan Johari Window. Johari Window atau teori Jenderal Johari merupakan suatu model yang menjelaskan tingkat keterbukaan dan tingkat kesadaran tentang diri. Model ini memiliki 4 bagian yang menggambarkan bahwa manusia terdiri dari 4 self atau diri. Komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan proses dari komunitor kepada komunikan untuk mencapai makna yang sama. Komunikasi membutuhkan umpan balik dari seseorang yang menandakan bahwa komunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Komunikasi yang baik
membutuhkan penerapan teori general Johari yang berfungsi untuk memahami perasaan, kesadaran, dan tingkah laku lawan bicara agar terjalin komunikasi yang efektif. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Daia dengan NIM H0522557. Di sini saya akan membahas materi mengenai proses menghasilkan ide dan tindakan baru dapat dicapai melalui 4 area berikut. Yang pertama, Open self atau wilayah terbuka merupakan suatu keadaan ketika seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, blind self atau wilayah buta merupakan kondisi ketika orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Wilayah buta ini sering terjadi dalam interaksi manusia yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau permasalahan lainnya. Ketiga, hidden self atau wilayah tersembunyi atau rahasia adalah keadaan ketika seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Keempat, unknown self atau wilayah tak dikenal merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman. Materi berikutnya yaitu paradigma pedagogik reflektif atau biasa disingkat dengan PPR. Paradigma pedagogik reflektif merupakan suatu paradigma yang dikembangkan dari cara berpikir dan bersikap reflektif yang dikembangkan oleh Johann David. PPR adalah sebuah cara di mana pola berpikir dan bertindak reflektif diterapkan dalam pembelajaran. Dalam paradigma ini, orang dewasa atau guru mendampingi orang yang belum dewasa atau anak didik untuk bertumbuh dan berkembang dengan terlebih dahulu mengenal kepribadian, kekuatan, dan kelemahannya. Dalam PPR, setiap individu melakukan pengolahan diri dan sebagai spiritualitas pengalamannya dengan mendasarkan pada pengalaman, refleksi, dan aksi. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan materi mengenai model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis kemampuan reflektif. Pengembangan kompetensi pedagogik guru dapat dikembangkan dengan pengembangan kemampuan reflektif. Analisis konstruk yang berkaitan dengan kemampuan reflektif adalah sebagai sebuah kemampuan atau kesanggupan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual dan terwujud sebagai aktivitas mental berpikir, menalar, memecahkan masalah, hingga kemampuan reflektif. Model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis kemampuan reflektif memberikan fondasi bahwa guru hendaknya memiliki kemampuan menerapkan kaidah serta memiliki sikap sebagai berikut. 1. Kemampuan proses mental berpikir, yakni orang dewasa atau setiap individu hendaknya menggunakan proses mental yang kompleks yang melibatkan proses berpikir kritis dan kreatif dalam meninjau sesuatu yang telah terjadi atau telah dilakukan. Kedua, kemampuan menalar, menggunakan kemampuan menalar untuk merasakan, mengidentifikasi, membatasi, dan merumuskan permasalahan yang ada. Ketiga, kemampuan ide pemecahan masalah, yakni mengembangkan ide untuk memecahkan masalah. Keempat, kemampuan mendengarkan, kemampuan untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh hal yang akan dimaknai. Dan yang terakhir, memaknai nilai, yaitu memaknai nilai atas setiap pengalaman pembelajaran yang dialami.